Ini yang semacam ini harusnya kepolisian Republik Indonesia langsung tangkap Rizik Syihab itu. Tadi semua, karena itulah kata Gus Dur. Gus Dur itu luar biasa dari dulu. Beres urusan di Indonesia kalau Rizik Syihab ditangkap. Kalau menurut saya tangkap, nggak usah keluarin lagi dah. Tadi semua. Ya, itulah mungkin kenapa baginda Nabi menyuruh orang-orang Yaman itu disuruh pulang ke Yaman. Ya, betapa damainya Indonesia tanpa Habib kalau menurut saya. Ya, kenapa? Karena bukan saya menganggap buruk mereka tadi, karena memang budaya mereka itu berbeda dengan budaya kita di Indonesia. Ya. Itulah yang maka sebenarnya makanya kenapa dalam sejarah Islam Nabi itu di awal adalah mengharamkan ziarah, ya, ziarah kubur itu diharamkan oleh Nabi, dikhawatirkan banyak manusia yang berbuat syirik dengan makam, ya. Dan kita tidak sedikit sekarang menyaksikan adalah ya tadi bahkan Bani Jurhum itu Ka'bah pun ditaruhnya berhala-berhala, ya. Maka ada buku yang menjelaskan tentang bahwa Yaman adalah kota 1000 berhala, ya. Bahkan dikatakan Yaman itu di sini dalam bukunya adalah kota bahkan bukan 1000, ya. Yaman itu kota 1.000.000 berhala, ya. Bahkan maaf, ya, dikisahkan bahwa Raja Abroha itu dulu kan Anda tahu ingin menghancurkan Ka'bah. Tetapi buktinya sekarang adalah di San'a itu ada Ka'bah palsu yang sekarang ditawaf, sama kayak mereka di Arab Saudi ditawafi, ya sahabat. Maka saya sering katakan bahwa orang-orang Yaman ini sebetulnya nggak cinta tanah Arab Saudi, ya. Maka jarang kita lihat orang Yaman itu yang jarah ke Mekah, yang pergi haji gitu kan. Justru yang dianjurkannya itu adalah yang disuruh kita mendatangi kota Tarim. Bahkan mereka selalu menjual-jual kebesaran kota Tarim, ya. Dan termasuk juga makbaroh yang ada di sana yang mereka anggap adalah sebagai makbaroh dari Faqih Muqaddam tadi semua, tetapi juga Kiai Imad pernah menjelaskan tidak ada sejarahnya bagaimana ada kisah Faqih Muqaddam ini. Ditelusuri dari kitab sejarahnya nggak ada, walaupun mereka adalah menjelaskan tentang bahwa Faqih Muqaddam ini adalah memiliki kelebihan bahkan melebihi Nabi Muhammad jadi semua. Walaupun ada orang MUI berkata bahwa orang sekarang ini nggak percaya dengan karomah, kita percaya dengan karomah. Tadi Kiai Khalil Nafis berkata ini orang-orang sekarang harus semuanya dengan bukti, nggak juga gitu kan tadi. Kita hanya untuk bukti itu untuk perkara yang sifatnya bukan akidah, ya. Kalau yang perkara akidah kita nggak usah bukti, ya. Itulah karomah. Karomah itu nggak usah bukti sebetulnya. Tetapi kan yang kita bincangkan ini adalah masalah nasab. Bicara masalah nasab ini adalah termasuk adalah ilmu ilmu akal tadi semua, ya. Ilmu pengetahuan tadi. Nah, itulah makanya kenapa Dr. Sugeng, saya setuju dengan Dr. Sugeng, kenapa sekarang itu antara ilmu pengetahuan, karena ilmu pengetahuan itu dari kata tahu. Orang tahu itu jelas dia lebih aini dalam perkara. Maka di akhir zaman ini kita sudah berkembang ilmu pengetahuan, dan ilmu pengetahuan memang menuntut bukti. Jadi Kiai Khalil Nafis tadi adalah salah kalau menyampaikan bahwa orang yang seolah-olah yang menolak Balawi ini dan tidak setuju dengan karomah-karomah mereka, bukan tidak setuju dengan karomah, kita percaya, kita ahli sunnah wal jamaah, kita mengimani khariqulil adat, ya. Tetapi kita kan harus ngerti batasannya, patokannya. Seperti apa karomah itu, ya. Jadi kalau seandainya mereka turun rantai dari langit dan lain sebagainya, kemudian mereka bisa membebaskan orang yang sudah bebas dari munkar wa nakir, ahli maksiat, langsung hanya gara-gara surat dari Habib mereka itu sudah bebas gitu kan. Itu kan kalau menurut saya bukan karomah gitu, kayak Khalil, ya. Dari semua kita ngerti banget lah orang NU karomah, masa kita nggak percaya dengan karomah, ya. Cuma kita akan ngerti mana karomah asli dan karomah palsu. Jadi mereka itu, jadi kalau kita bikin kesimpulan, jadi banyak faktor yang sangat satu,
Kalau menurut saya dalam banyak hal yang mereka sampaikan itu keluar dari semangat Al-Quran dan Al-Hadis. Contoh tentang kafaah, mereka tidak boleh mengkawinkan Habib Syarifah dengan di luar, dengan ahwal bahasa mereka. Itu nggak ada bahasa ahwal dalam Islam. Ikuti Rasul yang mana dia ada bahasa kafaah yang semacam itu. Sampai dulu Abah sampai berkata, kalau Nabi Muhammad membenarkan hal kayak gitu, saya keluar dari umatnya. Karena mustahil bagi Rasul yang agung seperti beliau, yang maha penyayang, bahkan ke Yahudi pun disuapi. Itu yang hal-hal yang sebetulnya kalau orang berpikiran jernih aja sedikit, kata saya, Habib ini benar-benar banyak mensesatkan dari manusia di alam dunia ini, ya. Bahkan bukan hanya di Indonesia, kalau kita pelajari. Bahkan belum lama Anda menyaksikan bagaimana ada seorang raja, keturunan raja di Malaysia dibalwikan. Akhirnya kan ditangkap dia tadi semua, ya. Nah, ini yang saya harapkan dari Kepolisian Republik Indonesia. Kalau segala perkara yang bisa mengancam NKRI, harusnya juga kepolisian itu tanggap tadi semua. Apalagi kayak Rizik Syihab kemarin, dia maki-maki, mengancam gitu kan tadi. Yang mengatakan Pak Jokowi itu menyiapkan 20.000 pasukan. Buat apa? Itu kan berarti jelas fitnah tadi semua. Pak Jokowi sekarang masih jadi presiden, kemudian beliau adalah panglima tertinggi Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara. Nggak usah nyiapkan, lagian untuk apa? Dan lagian sudah terjadi hari ini. Mana buktinya? Ini hal yang semacam ini harusnya Kepolisian Republik Indonesia langsung tangkap Rizik Syihab itu. Tadi semua, karena itulah kata Gus Dur. Gus Dur itu luar biasa dari dulu. Beres urusan di Indonesia kalau Rizik Syihab ditangkap. Kalau menurut saya tangkap, nggak usah keluarin lagi dah tadi semua. Ya, karena ini menjadi biang kerok seluruh mereka merasa punya kekuatan dengan adanya Rizik Syihab ini. Tetapi dia adalah selalu menuduh PKI. Ternyata, ini tadi PKI yang menuduh PKI kata di semua, ya. Nah, inilah ya yang jadi budaya mereka ini. Jadi kita ini bukan memfitnah, inilah kenyataan. Masa Anda nggak bisa dengar ucapannya sendiri? Nah, gitu kan tadi. Ini kita menyampaikan kebenaran di kitanya, nih katanya Abah saya itu ngadu domba. Ya dengar saja sendiri apa ucapannya Rizik Syihab tadi. Mana benar menurut hukum, apalagi di negara kayak Indonesia yang mengatakan asa golok, asa badik, asa apa semua. Dan memfitnah presiden, ini udah bahaya sebetulnya. Makanya tadi inilah seharusnya aparat pemerintah tadi semua, polisi, kemudian ini yang kira-kira membahayakan negara kesatuan Republik Indonesia. Jangan sampai nanti ada benturan horizontal antara masyarakat pendukung dan yang menolak tadi semua. Nah, ini yang harus dilakukan, ya, karena semua sudah faktanya diungkapkan secara kenasaban. Kalau menurut saya sudah betul-betul sudah sekarang surah wal istifadoh, sudah ijma, seluruh kesepakatan daripada orang-orang ahli sekarang, ahli arkeologi, ahli antropologi, ahli filologi, ahli genetika, kurang apa tadi semua didukung dengan kitab nasab yang ditulis oleh Kiai Imad. Jadi tolong ya, jadi bagi yang tetapi kembali ya, kita tidak bisa memaksakan orang untuk menerima dan menolak. Karena kalau menurut saya memang posisinya adalah silakan-silakan saja. Tetapi bagi kiai-kiai yang sebetulnya sebut ulama lah tadi. Ulama itu kan punya landasan ilmu. Tidak bisa sebetulnya untuk langsung untuk bahasanya sebelum tasawur dia udah melakukan udah nerima saja gitu kan. Kita kan harus menguji dulu sekarang ini. Karena zaman sekarang ini zaman keterbukaan, zaman informasi, kita nggak bisa asal terima begitu saja, ya. Jadi itu ya, jadi ada 3 generasi yang Abah jelaskan di sini bahwa memang dari sejak mulai yang disampaikan Profesor Manasem Ali dari kitab Al-Asnam ya dijelaskan bahwa memang dari awal juga adalah memang Bani Jurhum itulah yang suka membuat. Itulah mungkin kenapa baginda Nabi menyuruh orang-orang Yaman itu disuruh pulang ke Yaman, ya. Nah ini ya, jadi sampai ya terkenal lah, sampai Yaman hari ini adalah kota, adalah sejuta berhala, ya. Bahkan sekarang orang saya lihat, coba lihat videonya, mereka tawaf itu seperti tawaf di Ka'bah kan. Mereka tawaf, kemudian bahkan mereka bikin raudhoh di sana itu. Nah sekarang jangan aneh karena seolah-olah dihalalkan membuat makam palsu, bahkan makam kepala
Kebo pun adalah diziarahi, kemudian makamnya dibikin gede, kemudian dibikinlah kotak-kotak amal. Bayangkan kalau seandainya sekian ribu makam apa namanya dibisniskan. Dan saya menyaksikan ada beberapa video uang berkarung-karung yang dibawa, dan ada saksi orang yang berkata bahwa dia adalah apa namanya mengumpulkan uang dari hasil makam itu, ya. Dan kalau menurut saya buat sahabat semua, udahlah jangan jarah ke Habib dulu lah. Bukan apa-apa, masih jarah aja kepada orang tua kita sendiri dulu, ya. Karena tadi karena ada demand, ada supply. Selama masih ada demand tadi semua, ini juga panitia sekarang ada tur ziarah tadi semua. Udah kasih perboden aja dulu tuh ke makom Habib ya tadi semua. Karena bayangkan sekelas Bah Priuk aja kosong kok makamnya ini, ya. Jadi mau ngejarahin apa? Tawasul ya di rumah aja lah kalau gitu. Kalau enggak udah jelas, yang jelas ada makomnya. Maka guru saya mencontohkan udah aja jarah Wali Songo. Titik tadi ya. Koma segede gaet, titik segede bedug gaeta. Jadi nggak ada pilihan lain. Jarah cukup Wali Songo tadi semua ya. Yang jelas. Kalau enggak daripada ke Habib nih jarah ke bapak kita, ibu kita tadi semua ya. Itu lebih hebat. Karena ini juga penyebabnya adalah orang-orang yang berbisnis jarah tadi semua, ya. Karena kalau saya dari tamu-tamu saya yang ke sini ya banyakkan begitu tadi semua. Ya. Jadi itu sajalah Abah menyampaikan malam hari ini dari kumpulan beberapa, ya memang inilah keadaan mereka. Silakan Anda percaya dan enggak. Cuma kalau menurut saya adalah kebenaran harus disampaikan. Jadi dan kita ini hidup di alam dunia ini berapa lama sih, untuk apa sih gitu kan tadi ya. Apalagi kayak saya tidak punya kepentingan sama sekali, kayak Imad tidak ada kepentingan sama sekali, tetapi yang jelas adalah betapa damainya Indonesia tanpa Habib kalau menurut saya ya. Kenapa? Karena bukan saya menganggap buruk mereka tadi, karena memang budaya mereka itu berbeda dengan budaya kita di Indonesia ya. Itulah yang Abah sudah sampaikan, Indonesia ini Islamnya sudah selesai. 1000 lebih suku, tapi kita tidak ada perang suku tadi semua. Ya, beda dengan Yaman, hanya berapa suku terjadi perang. Ya tadi semua saudara sampai hari ini. Ya, kemudian sama juga di Afghanistan, terus kemudian sama juga di Irak tadi semua. Ya terus tadi semua. Ya Libya tadi semua. Indonesia, karena tadi kita ini sudah ngerti bagaimana harusnya hidup di tanah air yang tercinta ini ya. Itu saja barangkali yang Abah ingin sampaikan pada kesempatan ini tadi tentang apa namanya sebagai tambahan informasi ya kepada kita semua. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan semoga diskursus nasab ini adalah segera selesai, dan saya mengharapkan pemerintah segera turun tangan ya, segera turun tangan. Walaupun sebetulnya kalau dibikin survei, saya yakin hari ini sudah 90-10%. 90%-nya udah nolak. Cuma tadi mereka banyakkan diam. Karena beberapa selalu datang tamu ke saya dari Suriah NU, dari Suriah PCNU, dari Tanfidiyah PCNU gitu kan tadi. Dari mana-mana sebetulnya mereka mendukung Abah, dan tapi mereka ada bilang saya nggak bisa ngomong. Nah inilah sebenarnya makanya dia begitu bahagia begitu Guru Gembul itu menyerang Habib Rizik. Sebetulnya hatinya ingin mengungkapkan, cuma tadi masih khoipin, masih penakut semua tadi semua, masih takut pada manusia, masih takut sama Habib tadi semua. Padahal belum ada saya lihat yang digigit Habib Rizik itu, nggak ada ya. Itu saja barangkali, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi adalah semua ada dalam keberkahan. Mohon maaf atas kurang wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.